1% itu apa sih? Channel YouTube, startup, sekolah, atau layanan psikologi? Nah, 1% awal mulanya adalah sebuah channel YouTube bikinan gua, Evan, yang membahas tentang banyak hal, mulai dari kesehatan mental, pendidikan, filsafat, dan self-development. Channel ini mulai aktif memposting video sejak akhir tahun 2018. Nah, tapi di pertengahan tahun 2019, gue pun sadar bahwa untuk membuat impact yang lebih besar, maka nggak cukup nih buat 1% untuk menjadi channel YouTube saja. 1% perlu untuk punya target yang lebih besar dalam waktu dekat. Berawal dari perbincangan 3 orang di salah satu kafe di Jakarta, akhirnya 1% pun ditekadkan untuk menjadi jauh lebih besar dalam jangka waktu dekat, yaitu untuk menjadi sebuah startup. 3 orang yang berdiskusi di kafe itu adalah Evan, Vicky, dan Rizky yang merupakan founders dari 1%. Kita bertiga sama-sama punya keresahan di dunia pendidikan, self-improvement, dan juga mental health di Indonesia. Kita melihat bahwa di abad 21 ini, mulai dari anak-anak muda sampai dewasa, itu mengalami banyak banget masalah dalam hidup. Sayangnya, sistem pendidikan kita itu nggak ngajarin kita nih buat siap dalam menghadapi berbagai rintangan dan masalah yang ada. Hasilnya, tentu karena kita gak siap, jadinya banyak dari kita yang gak bisa menyelesaikan masalah hidup yang kita alami. Kita punya berbagai masalah dalam mengenal diri sendiri, masalah soal relationship, pertemanan, keluarga, dan romansa, lalu masalah karir, dan banyak juga dari kita yang mungkin sedang bingung akan makna dari hidup kita di dunia. Oleh karena itulah dibangun 1% Indonesian Life School, sebuah startup pendidikan yang ngajarin tentang hal-hal yang penting nih dalam hidup kita yang belum diajarin di sekolah konvensional, dengan tujuan utama untuk bikin semua orang di Indonesia dan bahkan di dunia untuk jadi berdaya. Berdaya itu gimana maksudnya? Berdaya itu maksudnya adalah gue mau semua orang punya 3 hal ini. Pertama, identity aware. Kita perlu kenal dan tahu sama diri kita sendiri, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dan kita juga bisa tahu sebenarnya peran kita itu apa sih di masyarakat. Yang kedua, jadi active problem solver. Dengan kata lain, kita bisa menangani dan mengatasi masalah diri kita sendiri dan masalah di lingkungan kita secara aktif. Dan yang ketiga, punya growth mindset, yaitu keinginan untuk terus berkembang dan belajar seumur hidup. Untuk mencapai tujuan besar itu, 1% udah punya nih kurikulum dan pendekatan dalam upaya untuk menangani banyak masalah-masalah yang ada di dunia. Kurikulum kita itu bentuknya kayak gini. Mulai dari fundamentals and basic skills, lalu setelah itu ada self-knowledge, lalu relationship, karir, dan meaning and philosophy of life. Lewat kurikulum ini, kita pengen bisa menghasilkan impact yang besar buat mengatasi masalah-masalah di Indonesia dan bikin orang-orang jadi berdaya. Nah, tujuan sekaligus kurikulum itu diturunkan lagi nih menjadi layanan-layanan dan produk yang konkret. Supaya apa? Supaya kita bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Nah, layanan dari 1% itu ada apa aja? Pertama adalah konten. Seperti yang lo tonton sekarang, kita bikin konten yang berkualitas buat bisa lo konsumsi. Kita bikin konten-konten ini di berbagai tempat. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, podcast, dan gak lupa juga di YouTube. Yang kedua, mentoring. Mentoring adalah layanan konsultasi online maupun offline yang bertujuan untuk membantu lo menyelesaikan masalah lo. Lo akan berdiskusi dengan mentor terlatih dan akan dikasih solusi atau masukan sama mentor. Lo juga akan dipandu untuk lebih mengenali diri lo. Selain itu, lo juga akan dapat interpretasi dari tes psikologi. Mulai dari tes kepribadian, tes minat bakat, tes tingkat stres, dan banyak lagi. Di akhir sesi mentoring, lo juga akan dapat personalized worksheet supaya lo bisa lebih terstruktur dalam menangani masalah-masalah lo. Yang ketiga, konseling. Konseling adalah layanan konsultasi dengan psikolog mitra 1%. Dan sama kayak mentoring, kita juga menyediakannya secara online maupun offline. Lo akan diberikan konseling dan terapi oleh psikolog berlisensi dari universitas terbaik. Jadi, lo gak usah khawatir dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 1%. Pasti berkualitas, gue jamin. Yang keempat adalah events. Event adalah acara-acara offline yang bisa berupa kelas, seminar, atau workshop, dan lain sebagainya. 1% udah puluhan kali nih bikin event dengan berbagai tema menarik. Misalnya, mulai dari kelas overthinking, kelas relationship, workshop minat bakat buat persiapan masuk kampus, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah online class. Sama kayak events, tapi diadakannya secara online. Nah, di sini lo bisa belajar dengan nonton video online buat menangani masalah-masalah yang lo alami. Sekaligus, lo juga bisa belajar banyak skill yang penting buat kehidupan lo. 5 produk dan layanan tadi adalah layanan utama 1% buat customer secara umum. Tapi, selain produk dan layanan itu, kita juga punya lini bisnis lain nih yang targetnya adalah instansi. Seperti sekolah, perusahaan, pemerintahan, dan banyak lagi. Apa aja tuh layanannya? Pertama, ada 1 kreatif.
Satu kreatif membuka peluang kerjasama buat instansi seperti perusahaan, kampus, dan lain sebagainya dalam pembuatan konten untuk berbagai kepentingan. Mulai dari konten training, konten marketing, bahkan sampai konten untuk di YouTube. Bentuknya ada mulai dari video syuting sampai dengan animasi. Yang kedua, 1% for business. 1% for business sekarang menangani perihal training, workshop, seminar, sekaligus berbagai layanan psikologi dan self-improvement buat perusahaan. Buat lo yang pengen ngundang 1% buat jadi trainer atau pembicara, bisa nih pakai layanan ini. Nanti juga ada berbagai bonus lain kalau misalnya perusahaan lo pakai layanan ini. Misal, diskon mentoring atau konseling buat karyawan, dapat interpretasi tes psikologi, dan banyak lagi. Yang ketiga, 1% for school. 1% for school sesuai dengan namanya fokus kepada sekolah. Ada berbagai layanan, mulai dari tes psikologi seperti tes minat bakat dan kepribadian, ada juga training, ada workshop, seminar, dan ekstrakurikuler yang berisi materi dari kurikulum 1%. Kalau misalnya sekolah lo mau didatengin sama 1%, misal ya, lo adalah karyawan di sekolah atau lo adalah OSIS, dan sekolah lo pengen nih diajarin soal materi-materi penting tentang mental health dan self-improvement, atau misalnya lo mau sesimpel dapat interpretasi psikotes, bisa banget nih pakai layanan ini. Nah, kurang lebih begitu penjelasan singkat tentang 1% dan semua layanannya. Semoga video ini sedikit banyak menjelaskan tentang apa itu 1%. Akhir kata, gue harap semoga lo bisa berkembang menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.